kelas LA65. Hari ini kami akan membahas materi topik 10 tentang negara modern, mata kuliah Theory of State yang dibimbing oleh Pak Besar. Dengan saya, Tevi Meta Mulyana dengan NIM 2802524530. Dengan saya Rika Fadla dengan NIM 28025680034. Saya Nisa Nurhidayat Prasetyo dengan NIM 2802570953. Saya Sarah Musabito Ashra dengan NIM 28025645666. Saya Felicia Firpanya Naruna Panggabean dengan NIM 280241572. Selamat menonton. Halo semuanya, sebelumnya kalian pada tahu gak sih apa itu definisi negara? Jadi negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat masyarakat dan juga kekuasaan. Tentu saja kekuasaannya itu bersifat sah dan ditaati oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang apa itu modernisasi. Jadi modernisasi itu merupakan suatu proses perubahan dari keadaan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern atau maju, atau juga bisa kita sebut dengan masyarakat masa kini. Dan dalam proses ini itu terdapat beberapa aspek seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Dan dalam proses modernisasi ini itu juga terdapat pergeseran sikap dan juga mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan dari kehidupan yang ada di masa kini. Dan menurut Surjono Sukanto, modernisasi itu adalah perubahan sosial terarah atau juga bisa kita sebut dengan social planning. Jadi sebenarnya apa sih negara modern itu? Negara modern sendiri didefinisikan sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan dan pemusatan kekuasaan yang berbeda dari sistem pemerintahan feodal. Negara modern juga dapat diartikan sebagai negara yang terbentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Contoh dari negara modern sendiri yaitu ada Perancis dan Italia, karena mereka mengalami transisi signifikan dari sistem feodal ke negara bangsa yang berdaulat. Nah, ciri-ciri utama meliputi kemampuan untuk mengatur dan memungut pajak, membentukkan tentara nasional, serta adanya bahasa dan identitas nasional yang sama. Negara modern juga berfungsi sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum. Selanjutnya, negara modern juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bersifat memaksa. Bersifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan hukum dan juga peraturan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga militer. Yang kedua, bersifat monopoli. Bersifat monopoli artinya negara menguasai dan menetapkan tujuan bersama. Negara juga dapat melarang aliran kepercayaan atau partai politik yang bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketiga, semua peraturan ini berlaku untuk semua warga negara tanpa pengecualian. Dengan demikian, tujuan utama dari negara adalah menciptakan kesejahteraan dan juga kenyamanan bagi rakyatnya. Ada beberapa tahapan saat perkembangan modernisasi. Yang pertama, masyarakat yang masih sangat tradisional, di mana masyarakat ini belum tahu apa itu teknologi. Yang kedua, pro-kondi lintas landas, kondisi di mana masyarakat memasuki dunia pendidikan dan mulai memahami pendidikan sekunder dan paham mengenai mobilitas kapital. Yang ketiga, tingkat landas, masyarakat memiliki perkembangan sektor-sektor dengan stabil. Yang keempat, memiliki dorongan untuk lebih mapan dalam kehidupan dengan cara menstabilkan keadaan ekonomi. Yang kelima, memasuki era di mana konsumsi meningkat dan lebih modern. Pada era ini, masyarakat mulai memiliki hal-hal penting lainnya seperti keamanan dan kesejahteraan. Nah, kalian tahu nggak sih syarat-syarat negara modern? Kalau misalnya kalian belum tahu, aku mau ngasih tahu nih syarat-syarat negara modern. Yang pertama, cara berpikir yang ilmiah menghendaki sistem pendidikan dan pengajaran terencana dengan baik. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar untuk mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada lembaga atau badan. Yang keempat, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Yang kelima, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial sehingga tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya aku mau ngejelasin proses terjadinya negara di zaman modern. Yang pertama, penaklukan. Misalnya Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro yang telah dimerdekakan oleh Amerika.
Liberia dimerdekakan pada tahun 1847. Yang kedua, peleburan adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman. Yang ketiga, pemecahan akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada. Contohnya Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, Montenegro atau Uni Soviet. Yang keempat, pemisahan diri. Misalnya India kemudian terpecah menjadi India, Pakistan dan Bangladesh. Yang kelima, perjuangan atau revolusi. Yang keenam, penyerahan atau pemberian. Yang ketujuh, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahnya sebelumnya. Australia dimerdekakan pada tahun 1801. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu negara modern merupakan negara yang terbentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang memiliki ciri-ciri utama seperti kemampuan untuk mengatur dan memungut pajak, pembentukan tentara nasional, serta adanya bahasa dan identitas nasional yang sama. Negara modern juga berfungsi sebagai negara hukum, menjamin hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum. Negara modern juga memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya.